Halo semuanya, pada podcast kali ini bersama saya Alin, kita akan membahas mengenai program maintenance HSM yang dimiliki oleh PT Dimar Jaya Indonesia. Untuk itu, kali ini sudah hadir bersama saya Mbak Jansen, salah satu dari tim sales maintenance PT Dimar Jaya Indonesia. Kali ini kita mau bahas tentang program maintenance HSM. Maintenance HSM itu adalah kata-kata yang sering banget nih kita dengar di Dimar. Setiap bulan pasti aja ada yang namanya kegiatan kunjungan maintenance HSM. Bisa dijelasin Mbak, kenapa sih HSM itu perlu di maintenance? Oke, pertanyaan ini bagus nih, Lin. Tapi pertama-tama mungkin kita perlu samain persepsi dulu bahwa HSM ini memang mesin atau perangkat yang sangat kritikal dalam infrastruktur IT. Dan HSM juga merupakan salah satu perangkat khusus dalam perbankan, di mana HSM ini bekerja 24 jam, Lin. Dan HSM ini memang harus dipastikan untuk bisa bekerja atau berfungsi secara optimal. Makanya diperlukanlah maintenance untuk bisa menjaga agar operasional HSM-nya berjalan dengan baik. Oke, emangnya sejauh apa sih Mbak pengaruh kondisi HSM terhadap kegiatan operasional di pihak customer? Jika terjadi gangguan atau kerusakan, bisa seburuk apa pengaruhnya? Oke, jadi kalau misalnya HSM-nya terganggu atau tidak bisa beroperasi, itu bisa berdampak kepada layanan bisnisnya, Lin. Jadi misalnya dia HSM mengalami gangguan nih, otomatis transaksi bisnisnya akan mengalami kendala kan, dan maka dari itu bisnis pun akan jadi down. Nah, kalau bisnisnya udah terganggu, akibat itu bisa berpengaruh ke banyak hal yang negatif. Misalnya kerugian yang ditimbulkan akibat layanan yang tidak bisa digunakan oleh pelanggan. Selain itu sih reputasinya juga bisa kena dampak negatif, Lin. Jadi pelanggan ini kan bakal ngeluh bahwa aplikasinya nggak bisa dipakai, atau misalnya aplikasinya lambat, error, ataupun yang lainnya. Jadi kan untuk dari sisi reputasi juga terkena dampak negatifnya kan, gitu. Apalagi kalau case-nya itu sampai masuk ke berita atau media, itu reputasi dari bank atau pemilik bisnisnya akan jadi sangat buruk, Lin, gitu. Jadi hal inilah yang ingin kita hindari dengan ikut maintenance ini. Gitu. Iya sih Mbak, jadi kalau sekarang tuh misalnya nih Mbak, kalau kita lagi belanja pakai e-commerce gitu, dan kita pakai m-banking atau internet banking untuk pembayarannya, dan ada gangguan sedikit aja, sebentar aja itu moodnya udah langsung jelek deh, dan akhirnya langsung dari jadi kompetitornya deh. Iya, makanya itu kan kita nggak mau hal seperti itu terjadi ya, gitu. Makanya sih penting banget untuk HSM ini untuk di maintenance supaya bisa dipantau kinerjanya dari HSM-nya supaya maksimal dan optimal. Oke Mbak, jadi gimana nih untuk customer Dimar yang bikin perangkat HSM itu termaintain dengan baik? Apakah setelah pembelian pertama, maka secara otomatis mendapatkan program maintenance HSM? Bagaimana Mbak? Oke, jadi perlu diperhatikan memang setiap pembelian awal unit HSM itu pasti akan mendapatkan warranty dari pabrik selama 1 tahun. Gitu. Jadi setelah 1 tahun berhentikan, nah itu kita sarankan untuk bisa join program maintenance yang dimiliki oleh Dimar. Supaya apa? Supaya menjaga nih agar unit HSM-nya tetap mendapatkan support meskipun sudah lewat masa warranty dari pabriknya. Gitu. Atau lebih gampangnya ya kita ajak customer yang sudah habis warranty dari pabriknya untuk renewal maintenance-nya lah. Gitu. Supaya uh, menghindari adanya masa vakum nih, Lin, gitu. Jadi memang kita selalu sarankan untuk bisa join maintenance-nya on time. Mungkin bisa dijelasin lagi Mbak, kenapa sih harus join maintenance-nya on time? Um, Kenapa harus on time sih? Sebenarnya lebih kepada pengertian bahwa memang ketika kontrak maintenance itu diperbaharui, nggak hanya diperbaharuinya ke demand, tapi kontrak maintenance-nya itu juga diperbaharui ke pabrik. Jadi bukan hanya sebatas dari ketersediaan tim support Dimar yang siap membantu kapan saja, tapi berkaitan juga dengan HSM itu sendiri. Jadi misalnya kalau ada update dari software atau perangkat lunaknya, terus misalnya ada reparasi unit nih yang bermasalah.
Nah, hal dua tadi itu kan hanya dari pabrik aja nih yang bisa melakukannya gitu. Jadi memang perlu kita tekankan juga bahwa hanya unit-unit HSM yang memiliki kontrak maintenance valid aja yang bisa dapat support dari Dimar maupun dari pabrik. Jadi apabila joint maintenance yang nggak on time nih, banyak banget sih kerugian yang bisa didapatkan gitu. Jadi kayak kelangsungan bisnisnya juga jadi terganggu. Nah itu kita nggak mau hal itu terjadi. Iya. Sayang banget ya Mbak kalau join maintenance itu nggak on time. Aku mau tanya nih Mbak, misalnya nih Mbak, kalau misalnya hari ini periode maintenance itu habis, terus hari ini, tepat hari ini atau besoknya itu terjadi gangguan atau kerusakan pada ASN-nya, itu respon dari Dimar akan seperti apa? Ini pertanyaannya sangat kritis dari Ali nih. Jadi memang kalau hal itu terjadi, jangan khawatir. Kita tetap terima kok laporan ataupun keluhan dari customer-nya gitu. Dan kalau perihal support, kita bisa support, tapi sebatas on call aja. Kita nggak bisa on-site untuk datang ke lokasi dan ngecek kerusakannya apa sih yang terjadi sama HSM. Karena itu berdasarkan penjelasan yang udah diinfokan tadi ya sebelumnya, bahwa renewal maintenance ini tuh bukan hanya renewal ke Dimar, tapi juga renewal ke pabrik gitu. Jadi ya memang sebaiknya sih joint maintenance atau renewal maintenance ini dilakukan on time untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kan sayang ya soalnya kalau kayak gitu cuman karena udah lewat dari sehari atau 2 hari aja, tapi nggak bisa dapetin support karena maintenance-nya sudah berakhir kontraknya gitu. Jadi ya kita menghindari hal-hal seperti itulah, maka kita selalu ajak untuk on-time. Oke, berarti bisa kita bilang nih, misalnya jika terjadi kerusakan atau gangguan dan kebutuhan lainnya untuk perangkat ASN ini, dan pada saat itu kontrak maintenance-nya uh, tidak valid. Jadi pihak Dimar maupun pabrik juga tidak bisa memberikan support yang sama seperti ketika kontrak maintenance-nya valid. Karena itu harus ditekankan ya Mbak, untuk mengikuti maintenance ini dengan on time. Masuk akal sih. Kalau sampai jadi case yang seperti itu, apalagi kerusakan, itu kan kita tidak bisa prediksi dan juga nantinya akan sangat merepotkan untuk kedua belah pihak. Betul, memang seperti itu. Jadi ya makanya marilah kita join maintenance ini on time biar tidak membuat kerugian dari kedua belah pihak sih kayak gitu. Jadi kalau dari Dimas sendiri ada upaya nggak supaya customer-nya bisa join maintenance on time? Oke, upayanya ada. Jadi biasanya tim sales maintenance itu bakal kirim reminder, Lin. Nah, remindernya ini bisa berupa email, melalui telepon, atau via WhatsApp. Karena kan orang sekarang banyak ya yang pakai WhatsApp dan lebih mudah juga gitu kan untuk follow up-nya. Jadi memang gak usah khawatir gitu, karena kita akan remind 3 bulan sebelum periode maintenance-nya berakhir. Uh, itu standarnya sih. Atau bisa juga kalau misalnya ada request dari customer yang minta 6 bulan di muka dong sebelum periode berakhir, itu bisa juga. Jadi memang kita berdasarkan dari customer juga sih gitu. Bisa menyesuaikan lah dan jangan khawatir untuk nggak di-remind sama tim sales maintenance anymore. Pasti di-remind kok. Oke ya Mbak, berarti sangat fleksibel ya Mbak. Tapi memang standarnya itu 3 bulan sebelum periode maintenance itu berakhir. Sebenarnya dengan waktu selama itu sangat menguntungkan customer ya Mbak, karena bisa digunakan untuk menyiapkan keperluan administrasi yang biasanya itu makan waktu banyak dan juga nantinya akan berpengaruh pada ketersediaan budget. Terus Mbak, aku mau tanya nih, selain dengan reminder dari tim sales maintenance Dimar atau dengan customer yang menghubungi tim sales maintenance Dimar, ada nggak cara lain agar customer ini bisa tahu nih periode kontrak maintenance ASN-nya? Untuk yang tadi yang pertama mengenai ketersediaan waktu atau 3 bulan reminder maintenance-nya. Untuk rentang waktunya segitu sih, memang kita ambil standarnya 3 bulan supaya
dari sisi customer juga bisa ada waktu yang fleksibel gitu. Karena kalau tadi ada menyinggung mengenai ketersediaan budget, sebenarnya hal itu juga bisa menjadi salah satu faktor penunjang ataupun penghambat dari joint maintenance secara on time-nya kayak gitu. Jadi ya diharapkan dengan rentang waktunya ini bisa dipakai untuk merencanakan joint renewalnya ini dengan baik sehingga proses renewalnya itu yang bisa dilakukan secara on time gitu. Lalu kalau cara lainnya nih, kita bisa tahu dari mana sih? Nah, kita bisa tahunya itu dari aplikasi Halodimar. Jadi, Halodimar ini aplikasi yang simple banget dan bisa diinstal di handphone Android kita. Jadi, misalnya udah install aplikasi Halodimar di handphone, itu bisa kelihatan periode maintenance-nya di sana gitu. Jadi dari kapan sampai kapan. Itu juga bisa membantu customer untuk reminder lah gitu. Karena ketika 3 bulan sebelum periode berakhir, nanti warna dari serial number yang yang sedang di maintain itu akan berubah menjadi warna kuning gitu. Jadi itulah indikasi atau saatnya lah untuk kita sebagai customer untuk bisa perhatikan maintenance-nya sudah mau berakhir nih gitu. Jadi bisa langsung menghubungi salesnya Dimar ataupun di internalnya untuk bisa melakukan proses renewalnya. Jadi bisa on time sebelum melewati dari periode kontraknya. Fitur Halodimar ini, fitur-fitur yang di Halodimar ini pastinya keren-keren ya Mbak. Dan tentunya sangat memudahkan customer untuk dapat mengetahui status periode maintenance ASM-nya. Sehingga renewal atau joint maintenance-nya juga bisa on time. Iya, betul. Jadi memang banyak sekali fitur yang memudahkan dari customer sih sebenarnya untuk di aplikasi Halodimar ini. Cuma memang kalau untuk periode maintenance itu pasti bisa dilihat di Halodimar. Jadi sangat memudahkan bagi customer sih. Oke, tadi kita sudah mendengar informasi dari Mbak Cencen mengenai pentingnya untuk mengikuti program maintenance ASM di Dimar. Dan jangan lupa yang paling penting harus on time. Apalagi dengan adanya aplikasi Hello Dimar yang tentunya memudahkan customer agar bisa selalu mendapatkan informasi yang up to date mengenai status periode maintenance ASM-nya. Tidak terasa waktu kita sudah hampir habis nih Mbak. Terima kasih ya Mbak Cencen atas waktunya. Terima kasih sudah mau bergabung di podcast kali ini. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Kami berdua pamit. Nantikan terus podcast Dimar selanjutnya tentunya dengan topik yang berbeda. Bye.